Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Marani Fikrian, NPMG 1F024016. Di sini saya akan melakukan responsi untuk mata kuliah Proyek Desain dan Manajemen Jaringan Komputer. Di sini sudah disediakan studi kasus, yaitu studi kasus pada perusahaan XYZ. Nah, di kantornya ini terdiri dari dua lantai, di mana lantai satunya itu adalah administrasi yang terdiri dari 300 karyawan, dan lantai 2 itu manajemen terdiri dari 50 karyawan. Untuk kebutuhannya itu, setiap lantai harus memiliki server tersendiri, dan setiap servernya itu memiliki sistem informasi yang tersimpan di dalamnya, dan setiap lantai memiliki DHCP jaringan yang berbeda. Lalu perintahnya di sini juga disuruh menggunakan routing, dan untuk konfigurasi IP-nya untuk lantai 1 itu 192.168.100 plus npm.x. Jadi untuk lantai 1 itu 100 ditambah dengan npm saya yaitu 16, jadi 116. Dan untuk lantai 2 itu 192.168.170 plus npm.x. Nah, ini 170-nya jadinya 186 jika ditambah dengan 16. Dan di sini juga diminta untuk menambahkan open access atau wifi access point yang ada di ruang OB dan di ruang meeting. Nah, di sini perintahnya itu desainlah jaringan komputer dan internet pada perusahaan XYZ. Dan untuk pengetesannya itu mengetes apakah komputer dari setiap lantai saling terhubung dengan ping, lalu akses sebuah sistem informasi menggunakan DNS, dan mengakses sebuah sistem informasi dari front office dan ruang meeting menggunakan smartphone. Langsung saja ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan dua router untuk masing-masing lantai. Router 0 untuk lantai 1 dan router 1 untuk lantai 2. Sini saya akan memberikan nama terlebih dahulu untuk lantainya agar tidak bingung. Ini lantai 2. Setelah itu, tambahkan switch untuk masing-masing lantai itu satu switchnya. Di sini saya menggunakan PT switch. Lalu tambahkan server satu untuk setiap lantai. Lalu perangkatnya di sini ada PC dan juga laptop, bisa PC bisa laptop terserah, tapi saya untuk perwakilan lantai 1 itu saya menggunakan 2 PC, dan untuk lantai 2 saya menggunakan 2 laptop. Setelah seperti ini, hubungkan semuanya menggunakan kabel. Nah, untuk menghubungkan perangkat router ke switch itu bisa menggunakan kabel Stripe. Sini kita akan menggunakan port fast Ethernet 0/0 ke fast Ethernet 0/1 di switch. Lalu hubungkan juga dari switch ke server, dan hubungkan juga dari switch ke PC. Jika yang lantai 1 sudah terhubung, selanjutnya hubungkan juga yang bagian lantai 2 dari routernya ke switch, lalu dari switch ke server, lalu dari switch ke laptop. Sini saya akan rapikan sedikit agar mudah dilihat. Nah, jika sudah seperti ini, untuk menghubungkan antara lantai 1 dan juga lantai 2, kita memerlukan kabel yang namanya serial DTE untuk menghubungkan router ke router. Nah, di sini kan ada port untuk serial 2/0 dan 3/0. Kita gunakan yang serial 2/0. Lalu hubungkan ke router lantai 2 ke serial 2/0 juga.
Nah, untuk masing-masing IP-nya ini akan berbeda. Untuk jalur router ke switch agar terhubung ke server dan juga PC itu IP-nya seperti ini tadi, 192.168.100 plus npm.x. Sedangkan kalau untuk router ke router itu berbeda lagi karena jalurnya berbeda. Jadi di sini saya akan mencatat terlebih dahulu untuk IP router ke router dan juga router ke switch. Untuk router ke router itu pada router 0 saya akan tambahkan IP 192.168.1.1 agar lebih mudah diingat. Dan berarti kalau untuk router kedua ini 192.168.1.2. Setelah itu tambahkan juga untuk catatan router jaring jalur router ke switch itu 192.168.116.1 itu 116 itu 100 ditambah dengan npm saya 16. Untuk lantai 2 itu 192.168.186.1. Setelah itu baru kita tambahkan ke router. Di sini saya akan menambahkan ke bagian yang jalur ke switch dulu. Jadi itu di bagian config fast ethernet 0/0. Sini langsung masukkan aja IP-nya 192.168.116.1 dan jangan lupa di on kan portnya. Nah, setelah itu kita langsung ke serial 2/0. Di sini kita masukkan IP-nya 192.168.1.1. Jangan lupa di on kan juga portnya. Setelah itu disilang. Nah, setelah disilang, kita akan ke bagian router lantai 2 dulu. Masukkan IP-nya di sini, config fast ethernet 0/0 juga. Di sini IP-nya itu 192.168.186.1. Jangan lupa di on kan portnya. Dan ke serial 2/0 ini IP-nya 192.168.1.2. Di on kan juga portnya. Setelah itu baru ke bagian server di lantai 1. Nah, di lantai server ini kita juga akan memasukkan IP, itu bisa di bagian config di fast ethernet 0 atau ke desktop IP configuration. Nah, di sini langsung aja masukkan IP-nya 192.168.116.2. Untuk default gateway-nya itu 192.168.116.1. Nah, jika sudah disilang dan masukkan IP ke masing-masing PC. Ini untuk secara statik, itu kita mengisinya secara manual. Namun kalau tidak mau secara manual, kita bisa menggunakan DHCP. Ini kita setting dulu DHCP. Kita akan DHCP aja karena sesuai dengan soalnya itu DHCP. Jadi tidak usah mempersulit ini jika ada yang mudah. Nah, jika sudah, setting di server yang bagian lantai 2 itu ke desktop juga bisa config. Nah, ini saya akan mencontohkannya di bagian config. Nah, kalau di bagian config itu di sini ngisinya 192.168.186.2. Tapi di sini kita tidak bisa mengisi default gateway, jadi sebaiknya ke desktop ini aja. Jadi kita langsung isi 192.168.186.2. Titik 1, sorry. Setelah itu saya akan mengatur DHCP-nya di server 0 lantai 1 itu kita bisa ke service ke DHCP. Nah, di sini kan ada interface, full name, default gateway, DNS dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah ada sebenarnya server pool. Sebenarnya kita bisa aja menambahkan, tapi saya sepertinya edit aja di sini karena lebih mudah. Ini default gateway-nya ganti dengan IP router tadi 192.168.116.1. Untuk DNS servernya itu gunakan IP server yaitu 192.168.116.2. Nah, untuk start IP address-nya itu
karena ini udah 1, 2 berarti startnya dari 3. Nah, untuk maksimumnya ini ganti jadi 305. Nah, jika sudah itu bisa disimpan dan jangan lupa ini di on-kan dulu, baru disimpan. Nah, jika sudah tersimpan, selanjutnya saya akan mengatur bagian DNS karena di bagian soal ini ada pengetesannya yaitu pakai DNS. Jadi ke servernya ini ke bagian DNS. Nah, ini namanya terserah mau isi apa aja. Di sini saya akan mengisinya lantai 1.xyz karena sesuai nama perusahaannya xyz. Nah, DNS service-nya jangan lupa di on kan. Untuk addressnya itu 192.168.116.2. Jika sudah seperti ini, jika sudah di add, kita akan cek HTTP-nya ini sudah on atau belum, dan ini sudah on. Lalu disilang. Setelah itu kita atur juga bagian lantai 2 seperti itu juga ke service DHCP. Nah, untuk ini namanya tidak usah diganti. Saja langsung aja default gateway-nya 192.168.186.1. Untuk DNS servernya itu IP dari server yang kedua ini 192.168.186.2. Untuk start IP addressnya dari 3, lalu maksimumnya 55. Setelah itu di on kan dan di save. Lalu ke DNS, di sini tambahkan lantai 2.xyz. Sini IP addressnya 192.168.186.2. lalu di on kan, jangan lupa, lalu di add dan cek HTTP-nya sudah. Jika sudah, silang. Lalu saya akan coba ke PC dulu di lantai 1 itu IP configuration-nya DHCP. Nah, ini static, lalu ke DHCP. Nah, ini sudah berhasil kan, ini IP address-nya sesuai 116.3. Lalu subnet mask-nya, default gateway-nya dan DNS server-nya langsung terisi secara otomatis. Setelah itu ke bagian PC 1. Ini static lalu DHCP. Nah, ini juga udah sesuai kan? Lalu ke bagian laptop itu juga di setting bagian IP-nya dari static ke DHCP. Tunggu sampai dia muncul. Nah, ini sudah muncul sama seperti yang di lantai 1 tadi. Jika sudah, kita atur bagian laptop juga. Desktop, IP configuration, lalu DHCP. Nah, ini sudah. Lalu untuk selanjutnya yaitu menambahkan WiFi ke dalam ruangan OB dan juga meeting. Nah, jadi kita akan menambahkan satu akses point ke setiap lantai untuk khusus ruang OB untuk lantai 1 dan ruang meeting untuk lantai 2. Nah, untuk akses point itu bisa diambil dari network device di bagian wireless device. Nah, di sini saya sudah mencari tahu di internet itu menggunakannya yang mana. Ternyata direkomendasikannya itu menggunakan APPT ini. Tambahkan di sini satu untuk lantai 1 dan satu lagi untuk lantai 2. Jangan lupa tambahkan juga smartphone-nya. Kita bisa ambil di end device, itu ada tulisan smartphone. Ambil satu aja biar nggak terlalu rame dan tidak terlalu ribet. Lalu di sini kita akan menghubungkan akses point ke switch. Itu karena port di switch ini cuma 4 dan sudah terpakai semua, itu kita harus menambahkannya dulu. Di sini kita harus matikan terlebih dahulu switchnya. Setelah itu kita ambil yang bagian PT switch NM1CFE. Nah, itu kita tambahkan portnya ke sini. Jika sudah, dimatikan lalu disilang. Untuk switch yang di lantai 2 juga seperti itu, matikan
lalu tambahkan. Jika sudah hidupkan, lalu disilang. Nah, ini tambahkan kabelnya, itu pakai kabel strike juga. Ini fast Ethernet 6/1 ke access point, ini port 0. Tambahkan juga kabelnya ke lantai 2. Nih, jika sudah, ini kita setting dulu access pointnya. Sini ke config, ke port 1, karena port 0 udah pasti on. Jadi kita ngaturnya di port 1. Untuk SSID-nya itu kita ganti jadi Wi-Fi strip OB. Lalu untuk authentication-nya disable aja karena biar mudah diakses kan. Jika sudah itu disilang. Nah, untuk access point ini yang di bagian lantai 2 namanya diganti jadi Wi-Fi meeting. Nah, di sini kita akan gunakan password karena di ruang meeting kan. Jadi untuk sebagai kunci itu terserah masukin apa aja. Saya akan masukkan 11223344 untuk passwordnya. Setelah itu disilang aja. Setelah disilang ke bagian smartphone masing-masing. Di sini saya akan mengatur yang bagian lantai 1 dulu. Sini ke config, lalu ke wireless. Nah, sini SSID-nya kita masukkan. SSID-nya sesuai dengan SSID WiFi di lantai 1. Itu tadi WiFi strip OB. Nah, di sini authentication-nya disable juga karena kan tadi tidak pakai password, jadi disable. Nah, untuk IP-nya itu ini masih 169, jadi kita bisa ke statikkan dulu, baru ke DHCP. Nanti dia akan berubah dan tersambung ke IP router yang port Fast Ethernet 0/0. Nah, ini udah tersambung, dapat IP-nya 6.6. Lalu ke bagian smartphone lantai 2, tuh ke config, wireless. Nah, di sini masukkan namanya Wi-Fi meeting. Karena tadi kita pakai password, jadi authentication-nya tuh di klik yang bagian yang sama, itu WPA2PSK. Di sini masukkan passwordnya 11223344. Setelah itu, nah IP-nya langsung dapat itu 186.5 untuk smartphone. Nah, jika sudah terhubung semua, jadi kita akan melakukan yang namanya tes ping antar lantai. Yang pertama itu saya akan ngetes ke ping ke routernya dulu, 192.168.116.1. Nah, jika TTL itu artinya berhasil. Lalu ping juga ke server untuk sekedar mengecek agar tidak ada kekeliruan. Nah, itu juga TTL. Lalu kita akan ping ke antar lantai, itu 186. Berarti 186 titik titik, sebentar, tengok dulu tadi berapa IP-nya agar tidak salah. Titik 4, berarti ini titik 4. Bentar, ada sedikit ini di bagian ini. Tunggu sebentar, coba kita bagian sini dulu. Pingkan ke router TTL juga, lalu pingkan ke server TTL juga, lalu coba ke antar device, antar ini jadi lantai 2 dulu, TTL juga. Nah, selanjutnya ke lantai sebelah, itu 192.3. Reply from 192.168.186.1 destination host
unreachable ini artinya belum terhubung sepenuhnya. Saya tidak tahu kenapa ini, tapi akan saya coba dulu ininya, perbaiki. Oh, saya ketinggalan salah satu langkah, yaitu ke CLI-nya. Harusnya kita root dulu tadi. Saya lupa. Di sini kita akan return dulu. Lalu enable. Lalu ke configure terminal. Nah, jika sudah masuk ke router config, itu kita IP route 192.168. Ke IP tujuannya ini router 0. Berarti router 0 ini kan lantai 1. Jadi kita IP-nya ini berarti lantai 2. 186.0 spasi 255.255.255.0 spasi lagi IP router yang jalur serial. Itu 192.168.1.2. Enter. Nah, jika sudah disilang, selanjutnya ke router di lantai 2. Ini return juga. Lalu ke enable, lalu configure terminal. Lalu IP route ke IP lantai 1, iya, 192.168.116.0 spasi 255.255.255.0 spasi 192.168.1.1. Enter. Udah, setelah itu silang. Nah, coba ping lagi. Ping. Ini agak sedikit menunggu karena baru di root. Nah, ini sudah TTL. Kita coba sekali lagi karena di atasnya masih ada request timeout. Sebenarnya sudah TTL tapi ya udah, enggak apa-apa. Sekali lagi. Nah, ini sudah TTL. Cek juga di bagian laptop. Ini ping 192.168.116.3. Nah, ini udah TTL. Selanjutnya, yang kedua itu perintahnya kita disuruh mengakses sebuah sistem informasi yang sudah terinstal di server perusahaan XYZ menggunakan DNS. Nah, jadi untuk DNS itu setelah saya searching ternyata kita buka laptopnya ini terus lalu ke HTTP, ini web browser ini. Nah, untuk mengaksesnya itu URL-nya itu menggunakan HTTP dari DNS, domain name system yang sudah kita buat sebelumnya. Itu berarti HTTP 2/lantai 2.xyz. Lalu klik go dan tunggu. Nah, ini udah terbuka. Udah muncul pesan-pesan yang ada sebenarnya di DNS di bagian server tadi. Berarti ini sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan coba di PC. Ke web browser juga sama seperti yang di lantai 2 di laptop. Sedikit lama. Lalu ke http://lantai, karena ini lantai 1 jadi lantai 1 .xyz logo. Nah, ini juga udah kebuka. Lalu ke bagian perintah yang ketiga, akses sebuah sistem informasi tertentu menggunakan smartphone. Nah, ini smartphone ini kita buka juga ke bagian desktop, bagian web browser juga. Tunggu. Nah, ini masukkan juga URL-nya http://lantai1.xyz lalu go. Nah, ini kan udah kebuka. Coba kita klik ini di smartphone. Nah, ini bisa tampil hello world.html-nya, itu tulisan hello world, lalu back, kita bisa back. Copyright juga bisa. Nah, ini bagian copyright. Untuk ini untuk lantai 1. Nah, untuk lantai 2-nya kita akan cek juga agar tidak ada kecurangan di sini.
buka web browser juga seperti tadi. Agak sedikit lama. Lalu http://lantai2.xyz. Go. Nah, klik juga bagian ini small page. Nah, ini tampilkan back. Lalu image page. Nah, ini ada logonya. Lalu kita bisa back lagi ke image juga bisa nih. Nah, jadi ini tadi udah tampilannya udah semua perintahnya sudah kita coba dan semua tes-tes ini sudah kita coba. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan salah langkah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.